Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada video kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan satu dan hal lain terkait pacaran di kalangan remaja serta nasihat menjauhi pacaran dan zina. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marsya Anisti Marlinda dari kelas 11-4. Hadirin para remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pacaran sudah menjadi sebuah budaya yang mengakar di kalangan remaja. Pacaran juga bukanlah hal yang baru lagi. Ketika kita melihat pasangan remaja di pinggir jalan, di kafe, di restoran, di jembatan, atau di mana saja, mereka nampak bahagia mempertontonkan kemesraan mereka. Betapa bahagianya mereka saling memiliki satu sama lain di balik jalinan hubungan yang bernama pacaran. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu di dalam benak mereka. Mereka duduk berdua dan bermesraan baik di tempat umum, bahkan di tempat yang jauh dari keramaian. Bahkan mereka menyangka bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik. Padahal Islam telah melarang perbuatan tersebut. Berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bahkan bukan mahram itu namanya berhalwat. Dan berhalwat itu hukumnya haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis soleh, janganlah seorang laki-laki itu berhalwat dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada zaman sekarang ini, para remaja sudah melewati batas ambang pergaulan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Mereka sudah mengenal pacaran sejak awal usia remaja mereka. Padahal itu bukanlah awal yang baik. Remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka, pacaran merupakan salah satu bentuk gengsi yang begitu membanggakan. Selain itu, pacaran juga merupakan pembuktian bahwa mereka cukup menarik dan patut untuk mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitar mereka. Ini merupakan sebuah pemahaman yang sangat-sangat keliru. Kenapa demikian? Karena sudah jelas
istilah pacaran di dalam Islam itu tidak ada. Maka para remaja sekalian, jauhilah pacaran, karena sesungguhnya pacaran itu adalah perbuatan yang akan menjerumuskan kalian ke dalam jurang perzinaan. Perlu kalian ketahui bahwa begitu banyak dampak negatif dari berpacaran. Anak remaja yang mulai pacaran sejak usia dini lebih banyak mengalami sakit fisik. Mereka akan mudah lemah. Mereka juga lebih banyak depresi dibanding rekan-rekan seusianya yang belum pernah pacaran sama sekali. Seseorang yang mengenal pacaran lebih dini cenderung menjadi pribadi yang rapuh, sakit-sakitan, merasa tidak aman, dan gampang stres. Sebagai contoh, remaja akan memiliki alarm rasa sakit yang lebih tinggi, terutama jika remaja itu menjalin hubungan yang buruk dengan pasangannya. Maka kalian akan merasakan sakit hati yang begitu besar. Tentunya akibat dari sakit hati tersebut membuat remaja itu akan merasakan kesedihan dan pada akhirnya dapat membawakan berbagai penyakit untuk dirinya sendiri. Hadirin remaja yang berbahagia, memang tidak semua yang namanya berpacaran itu pasti berzina. Namun tidak berlebihan jika seandainya kita katakan bahwa pacaran termasuk perbuatan yang mendekati zina. Karena dua orang yang sedang berpacaran untuk menuju ke zina hanya tinggal sejengkal lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kita untuk mendekati perbuatan zina. Allah Ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ada zina secara maknawi yang pelakunya memang tidak dijatuhkan hukuman rajam. Namun tetap mendapatkan ancaman dosa yang begitu besar karena merupakan pengantar menuju zina hakiki. Maka dari itu, mari kita jauhi pacaran, karena jika kita menjauhi pacaran, itu artinya sedang menjauhi yang namanya perzinaan. Para remaja sekalian, demikianlah ceramah singkat tentang pacaran di kalangan remaja dan nasihat menjauhi zina atau berpacaran yang saya sampaikan. Semoga remaja sekalian dapat terhindar dari perbuatan perzinaan. Oleh karena itu, tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa menjadi keren bukanlah terlibat pergaulan bebas. Menjadi keren
bukan karena mengikuti tren budaya barat yang mungkin merugikan kita semua. Perbedaan pendapat dan pandangan pastilah ada. Namun, yang terpenting adalah kita sama menjaga persatuan dengan tidak menghakimi satu pihak saja. Mudah-mudahan ceramah yang saya berikan ini berguna dan kita dapat lebih bijaksana dalam menyikapi pacaran di zaman sekarang. Demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai pacaran di kalangan remaja di zaman sekarang. Dan saya harap apa yang saya sampaikan dapat disikapi dengan baik dan bijaksana. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu, saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.